Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu dalam ibadah persekutuan teruna di hari Minggu yang indah ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang Engkau berikan kepada kami selama seminggu ini. Sekarang kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar dapat menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Walau ibadah kami hanya terlaksana dari rumah kami masing-masing dan melalui daring online, tetapi kami percaya ini bukan suatu alasan untuk kami berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah membimbing kami pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau membaca firman-Mu Tuhan, berkati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 1-13 yang berbunyi demikian. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebab aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu akan mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayanannya
menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita peroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan ini. Adik-adik sekalian, di pagi hari ini tema kita dalam khotbah kita diberi judul bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Pembacaan kita dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus mau menceritakan tentang kehidupan dirinya saat itu, bahwa dia sedang dipenjara. Karena kenapa Paulus dipenjara? Paulus dipenjara karena memberitakan Injil kebenaran kasih Kristus. Paulus harus menderita dalam penjara, tapi dia tidak pernah takut, karena Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dia. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia Kristus yang Paulus mau nyatakan bagi kita adalah rahasia Kristus itu adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberikan kita kasih karunia dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu tumbuh dalam kehidupan kita, mengalir dalam hidup kita. Dan karena kasih karunia itu, kita boleh menikmati apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Kita dipilih untuk menjadi saksi karya Kristus dalam kehidupan kita. Adik-adik dan saya dipilih menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita sebagai saksi Kristus dalam menjalani kehidupan ini? Tuhan mau kita terus berbuat baik. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karya Kristus adalah sukacita dalam kehidupan kita. Di tengah kehidupan COVID-19 saat ini, kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak sama sekali dengan situasi yang dulu kita rasakan. Dulu kita boleh bebas melakukan apa saja. Tapi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita belajar pun dari rumah. Mau keluar pun harus mengikuti protokol. Segala sesuatunya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan normal? Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai saksi karya Kristus dalam kehidupan kita? Mungkin dengan rasa bosan akan kehidupan saat ini yang selalu mengganggu kita.
Tapi hari ini kita belajar bahwa jangan kita bosan dengan keadaan saat ini. Tapi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah ada saat ini. Apa yang sudah terjadi saat ini, kita harus mensyukurinya. Karena saat ini, kita diperhadapkan bagaimana kita harus tetap setia dan dekat kepada Tuhan. Bagaimana kasih karunia itu harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan rumah kita sendiri. Agar kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita, bagaimana kita berperilaku yang baik dan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita yang menerima Kristus harus hidup baru, kudus, dan menjadi anak-anak terang. Karena setiap orang menjadi bagian penting dalam anugerah Allah yang menyelamatkan. Kita adalah bagian penting dalam anugerah Allah yang menyelamatkan. Bagaimana kita menjadi anak-anak terang, selalu mampu memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, selalu mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan akan selalu ada buat kita dan selalu menolong kita. Karena itu Tuhan mengaruniakan kasih karunia dalam kehidupan kita. Di ayat 12-nya kita ditulis, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah karena iman kita kepadanya. Saat ini kita membangun iman kita kepada Tuhan. Karena itulah jalan masuk kepada Tuhan. Kita memperoleh keberanian karena Tuhan Yesus memberikan itu kepada kita. Paulus dalam penjara, Paulus tidak takut. Paulus terus bersyukur, memuji Tuhan. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saat ini, kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Karena di hari Minggu ini kami boleh datang kembali kepadamu, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami baca dan kami renungkan. Di mana kami boleh diajar bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh menerima kasih karunia Allah, boleh menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan mau mengajarkan kepada kami di tengah kesulitan apapun, Tuhan Yesus selalu ada dan menolong kita. Tuhan Yesus selalu membimbing dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini mau menyerahkan adik-adik hamba ke dalam tangan. Di tengah kehidupan, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih tetap ada bersekutu bersama-sama walaupun dengan virtual, Bapak. Kami mau menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Tuhan membimbing menyertai mereka. Dan di dalam kehidupan mereka, Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Mampukan mereka untuk menjalani kehidupan dengan baik. Dalam mereka belajar, dalam mereka mengisi kehidupan keseharian mereka, Tuhan memberkati. Agar mereka mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka. Dan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan mengganggu aktivitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga menyerahkan orang tua adik-adik klien kami. Tuhan senantiasa membimbing menyertai orang tua mereka. Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi orang tua mereka. Dalam kasih karunia Tuhan senantiasa mengalir
menuntun kehidupan orang tua mereka masing-masing. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden ke tingkat pemerintahan paling bawah dengan segala program kerja yang mereka buat dalam mengatasi perekonomian bangsa ini, dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan membimbing, menyertai agar semuanya berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan gereja Betania ke dalam tangan Bapa. Engkau memberkati para pendeta yang telah Engkau pilih untuk melayani dalam gereja. Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka bersama dengan keluarga, agar setiap pelayanan mereka lakukan senantiasa menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kami semua para pelayan-Mu. Kau memberkati kami, mampukan kami untuk melaksanakan tugas pelayanan kami dengan baik. Dan biarlah kami boleh terus melayani Engkau dengan penuh sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas salah dan dosa yang kami perbuat, baik dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan. Ampuni kami. Layakkan kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat 400. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh menyelesaikan ibadah minggu kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan berpisah, kiranya Engkau mau memberkati kami. Anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.